Kembali di News on the Spot, pemirsa, 6 komisioner KPU menggelar rapat pleno untuk memilih pengganti Ketua Umum Husni Kamil Manik yang meninggal tengah pekan lalu. Kita langsung bergabung dengan Tessa Raditya dan juru kamera Budi Manurung yang ada di Gedung Komisi Pemilihan Umum Pusat, Jakarta. Tessa, apakah rapat pleno untuk memilih ketua baru sudah dimulai? Ya Carlos, memang sejak pagi kami pantau, tadi satu persatu anggota komisioner KPU sudah mulai hadir di kantor Komisi Pemilihan Umum di sini. Namun juga hingga saat ini kami belum bisa memastikan apakah kemudian rapat ini sudah digelar atau belum. Tapi bisa dipastikan bahwa ini semua anggota komisioner KPU sudah hadir di sini untuk menggelar rapat pleno yang beragendakan memang hari ini yang pertama adalah pembahasan pemilihan PLT Ketua KPU pengganti dari almarhum Husni Kamil Manik, dan yang kedua adalah pembahasan draft perubahan PKPU dan pengecekan persiapan pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang. Memang rapat ini digelar secara internal dan tidak memperbolehkan wartawan untuk hadir di dalam ruang rapat, sehingga memang kemudian ketika nantinya keputusan sudah diambil oleh anggota komisioner KPU baru kemudian diumumkan kepada wartawan yang sudah menunggu di sini. Dan hingga saat ini memang rapat ini disinyalir atau memang kami pantau di sini juga masih nampaknya sudah mulai berlangsung dan masih akan berlangsung. Jadi kami akan menunggu hasil dari rapat siapa nantinya akan menggantikan almarhum Husni Kamil Manik yang menjabat sebagai PLT Ketua KPU. Dan memang sebenarnya jika kita merujuk pada undang-undang ini, anggota KPU harus berjumlah 7 orang, meskipun memang diakui oleh komisioner KPU adanya berpulangnya Husni Kamil Manik beberapa waktu lalu ini menyisakan 6 orang anggota komisioner KPU, dan ini tidak secara signifikan memengaruhi kinerja KPU apalagi menjelang pilkada serentak putaran pada tahun 2017 mendatang. Namun memang untuk beberapa keputusan ini diperlukan tanda tangan atau secara administratif tanda tangan dari ketua definitif ketua KPU yang menggantikan Husni Kamil Manik, dan inilah kemudian yang menjadi penting meskipun tidak memengaruhi secara signifikan kinerja dari KPU ini. Carlos. Iya, Tessa, Anda mengatakan sedang berlangsung secara internal, kemudian bahwa sesuai undang-undang KPU harus memiliki 7 orang komisioner. Lalu bagaimana kemudian tahapan-tahapan internal itu dilakukan untuk memilih seorang ketua KPU? Ya Carlos, sebelumnya memang rapat pleno ini digelar hanya untuk pemilihan ketua PLT Ketua KPU yang baru menggantikan untuk sementara Husni Kamil Manik. Baru kemudian pekan depan rencananya rapat pleno akan kembali digelar oleh anggota KPU yang tersisa, yakni 6 orang ini, untuk menentukan kemudian ketua definitif yang baru. Jadi saat ini masih hanya sekedar PLT Ketua KPU saja, baru kemudian ketua secara definitif akan ditentukan pada pekan depan ini rencananya. Dan memang secara undang-undang ketua definitif nanti yang menggantikan almarhum Husni Kamil Manik ini dipilih secara mekanisme internal atau melalui pleno internal. Apakah kemudian nanti berdasarkan musyawarah mufakat ataukah berdasarkan voting, ini ditentukan oleh anggota KPU yang tersisa, yakni ada 6 orang. Dan ini berbeda jika kita membicarakan tentang anggota KPU yang baru yang nantinya akan menggantikan Husni Kamil Manik. Jadi jika saat ini tersisa 6 orang, berarti harus ada 1 orang lagi yang masuk, dan secara undang-undang memang ini didasarkan pada 14 calon ketua KPU pada saat fit and proper test pada tahun 2012 lalu yang diajukan ke DPR. Dan pada saat itu memang sudah terpilih 7 orang, dan nantinya yang akan menggantikan 1 orang lagi ini didasarkan pada perolehan suara terbanyak ke-8. Namun sekali lagi bahwa untuk penyeleksian anggota yang baru nantinya diserahkan kepada Presiden, karena hingga saat ini KPU sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo yang nantinya akan memutuskan siapa nama yang akan menjadi salah satu anggota KPU yang baru, namun tetap dengan pertimbangan hasil dari fit and proper test yang digelar pada tahun 2017 lalu. Dan kita juga mengetahui bahwa pada saat tahun 2017 lalu, selain anggota KPU yang saat ini sudah terpilih, ini posisi ke-8 diraih oleh Hashim Asyari dengan 32 suara. Hashim Asyari ini adalah dosen hukum dari Universitas Diponegoro. Namun sekali lagi kita masih menunggu nantinya Presiden Joko Widodo akan memutuskan siapa yang nantinya dianggap layak menjadi anggota KPU yang baru menggantikan Husni Kamil Manik untuk menggantikan posisi yang ke-7 dalam anggota KPU ini. Dan memang secara merujuk pada undang-undang ini nomor
nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Pasal 6 ini yang dikatakan bahwa jumlah anggota KPU adalah 7 orang. Dan inilah kemudian yang menjadi pertimbangan meskipun memang tidak secara signifikan akan memengaruhi putusan-putusan yang diambil oleh KPU dan kita juga mengetahui bahwa sisa masa jabatan KPU saat ini hingga masih tersisa hanya sekitar 8 bulan. Namun secara undang-undang ini menjadi penting karena diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Carlos. Baik, kita sedang menunggu adanya PLT Ketua KPU baru, laporan Tesar Aditya dari gedung KPU. Terima kasih.